Shalom, ibu-ibu semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibu-ibu yang tergabung di dalam PKP yang saat ini merayakan atau mengingat rayakan ulang tahunnya yang ke-57. Sungguh sangat berbahagia dan bersyukur kita kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan pertambahan atau perpanjangan lagi 1 tahun menjadi 57 tahun. Selamat berbahagia di dalam mengingat rayakan perayaan ini. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sebagaimana yang sudah kita sepakati bahwa saya kebagian untuk menceritakan tentang tokoh Rut, ya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Rut ini adalah salah satu contoh dari beberapa perempuan-perempuan yang dikehendaki Tuhan untuk menjadi teladan yang baik, menjadi tokoh di dalam Alkitab, memberi teladan yang baik bagi kita semuanya, bukan hanya pada zaman itu, tetapi pada kita semuanya saat ini. Nah, kita tahu bahwa Rut adalah seorang yang sebenarnya dia tidak mengenal Allah, berawal dari tidak mengenal Allah. Kita bisa baca cerita tentang Rut ini di dalam kitab Rut pasal yang 1 sampai 4 itu menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya Rut, mulai ketemu dengan suaminya, ketemu dengan Naomi mertuanya, pisah dengan suaminya, ditinggal mati, kemudian sampai dengan bagaimana dia bertemu dengan Boas, bahkan menikah dengan Boas. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sungguh amat menarik cerita tentang Rut ini. Karena apa? Di dalam kesederhanaan Rut, ternyata Rut memiliki kuasa untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa melalui kesederhanaan pun bisa menjadi teladan, bisa menjadi baik, bisa mendatangkan pujian, baik bagi dirinya, keluarganya, terlebih-lebih bagi Tuhan. Dengan kata lain bahwa Rut yang pada awalnya tidak mengenal Allah Israel, dia menjadi percaya kepada Allah Israel karena mertuanya, meneladani mertuanya yang taat beribadah sebagai orang Israel yang sejati yang berasal dari Yehuda. Tentu saja keluarga Elimelech ini adalah keluarga yang taat kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Rut ini adalah seorang yang patut kita teladani adalah karena dia begitu sayang sama mertuanya, setia sama mertuanya. Tentu saja diawali dengan sayang sama suaminya. Karena dia bertemu dengan suaminya dulu, masuk dalam keluarga Naomi, dan ia menjadi kesayangan Naomi karena pada saat perpisahan itu menjelang Naomi mendengar bahwa ternyata di Yehuda sudah berkelimpahan makanan, berkelimpahan berkat yang berasal dari Tuhan, maka berangkatlah Naomi, Rut dan Orpa yang sudah ditinggal Elimelech dan juga Mahlon dan Kilion yang meninggal lebih dahulu. Mereka berangkat. Di tengah perjalanan Naomi mempersilahkan kedua menantunya ini untuk kembali kepada orang tuanya. Tetapi apa ibu-ibu yang dikasih Tuhan? Orpa memilih untuk kembali kepada orang tuanya karena dia merasa tidak ada lagi yang diharapkan ketika dia harus mengikuti Naomi. Tetapi sebaliknya, Rut dengan kasih sayangnya, dengan kesetiaannya kepada Naomi mertuanya, dia bersikeras untuk tetap bersama-sama dengan Naomi. Kemanapun engkau pergi, di situ aku. Kemanapun kamu, siapapun Allahmu, itu juga Allahku. Siapapun bangsamu, itu juga bangsaku. Sungguh satu pernyataan yang mengagumkan dari seorang Rut yang pada awalnya tidak mengenal Allah. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, belum berakhir di situ. Sampai di Yehuda, kemudian mereka hidup di sana dan Rut harus mencoba bekerja untuk menafkahi atau menghidupi mertuanya dengan cara bekerja ikut di ladang Boas. Yang pada saat itu dia belum tahu bahwa itu adalah milik Boas,
seorang yang berhak untuk menebus dirinya dan keluarganya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, singkat cerita berjalan Rut ini di ladang Boas, kemudian ia mulai dekat dengan pekerja-pekerja wanita karena diizinkan oleh Boas untuk dekat saja dengan pekerja-pekerja wanita. Kemudian juga diberitahu di sana kamu bisa makan, bisa minum, dan seterusnya. Cerita yang sangat menarik bagaimana Boas juga memperhatikan Rut. Mungkin karena dia cantik, dia juga sederhana, dia jujur, dia pekerja yang keras, ulet. Boas mungkin pada saat itu juga tertarik dengan keberadaan Rut ini. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, disinilah kita bisa belajar tentang kesetiaan dan taat seperti yang sudah ditunjukkan Rut, baik kepada suaminya, kepada mertuanya, bahkan kepada pekerjaannya, di mana di situ ada tuannya, yaitu Boas. Nah, yang kedua juga belajar tentang pekerja yang keras. Kita juga diperhadapkan dengan situasi yang dimana kita harus bekerja. Banyak dari kita wanita-wanita kalian yang harus bekerja keras, bukan hanya menghidupi keluarga, tetapi tuntutan, sebuah keinginan untuk kita bisa melakukan sesuatu yang berguna baik bagi keluarga maupun bagi orang banyak. Yang ketiga, kita juga bisa belajar bagaimana Rut ini adalah seorang yang tahu berterima kasih. Ya, tahu berterima kasih sekalipun dia diberi kesempatan bahwa seluas-luasnya, tetapi dia tahu bagaimana harus berterima kasih. Ini kita bisa baca di Rut 2 ayat yang ke-10. Bagaimana Rut dalam mengekspresikan ucapan terima kasihnya kepada Boas sampai dia sujud menyembah. Padahal ia seorang asing, itu katanya. Mengapa kamu memberikan kasih karunia yang begitu besar bagi saya, bagi kami? Padahal aku ini orang asing di sini. Tapi itulah Rut yang tahu berterima kasih. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah jadi 3 hal yang bisa kita catat secara sederhana, bahwa kita bisa belajar tentang kesetiaan dan ketaatan, bukan hanya kepada sesama, tetapi taat kepada Allah. Itu yang lebih penting, membuat Rut bisa mengendalikan dirinya dan menyesuaikan dengan lingkungannya. Itu yang lebih penting. Pekerja keras, yang ulet, tahu berterima kasih, ya. Jadi sekalipun dia sudah boleh dikatakan hidup mulai enak, bisa membawa hasil pulang ke mertuanya, dia tidak sombong. Dia tetap tahu berterima kasih dalam kesederhanaannya, dalam kejujurannya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rut adalah contoh bagaimana Allah dapat mengubah kehidupan dan membawanya ke arah yang telah Ia tentukan. Kita melihat penggenapan rancangan sempurna dalam kehidupan Rut. Sama halnya dengan anak-anaknya, yaitu kita-kita ini semuanya. Ya, kita bisa baca hal ini di Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Bu-ibu, meskipun Rut itu adalah orang Moab yang tidak mengenal Allah, ketika ia menjumpai Allah Israel dalam diri Naomi dan keluarga Elimelek, ia menjadi saksi hidup akan orang yang beriman kepada Allah. Meskipun ia tinggal dalam kesederhanaan, sebelum bertemu Boas, ia percaya bahwa Allah Israel memelihara umatnya. Rut juga merupakan teladan pekerja keras dan kesetiaannya. Ya, ini pasti kita bisa menyadari akan hal itu. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang beriman kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kiranya inilah yang dapat saya paparkan tentang tokoh Rut yang kita bisa teladani dengan baik. Tuhan memberkati kita semuanya.